8 sekolah itu SMA negeri, Pak, dan merupakan populasi, tapi mau ambil 4 sekolah. Jadi 8 sekolah itu SMA negeri, tetapi cuman mau diambil 4. Nah, yang diambil 4 ini 8 diambil sampelnya cuman 4 dengan teknik random sampling. Jadi gini, ini pertanyaan lanjutan ya. Jadi pertanyaan lanjutan. Jadi waktu itu kakaknya bertanya kalau seumpama 8 sekolah diambil 4 boleh atau tidak. Gini, 8 maupun 4 setelah saya coba diskusi, jadi dari pertanyaan nanti silakan dilihat aja runtutan dari komentar komentar ini, yang komentar bertanya ini. Di situ saya tanyakan populasinya sebetulnya yang mana gitu. Nah, 8 maupun 4 itu Kak, itu adalah subjeknya, subjek penelitian. Jadi subjeknya ya SMA negeri itu mau enggak mau 8 itu. Oke. Nah, kalau kakak bertanya bisa enggak yang diambil cuman 4 saja? Bisa, cuman ada caranya. Saya belum ngomong teknik sampling ya, karena ini adalah subjek. Subjek itu adalah lokasi. Lokasi atau orang yang akan menjadi poin hal yang diteliti gitu ya. Nah, ini kan yang diteliti adalah siswanya, bukan sekolahnya. Siswa dari sekolah tersebut. Siswa dari 8 sekolah tersebut lah, agar tidak kebanyakan mungkin ya, makanya ngambilnya cuma 4. Nah, gimana biar 8 sekolah bisa ngambil cuma 4? Caranya bagaimana? Buatlah kriteria. Buatlah kriteria. Contoh, mungkin dari 4 sekolah itu adalah yang ada di satu kecamatan. Nggak mungkin ya kalau satu kecamatan, biasanya itu ada beberapa kecamatan, karena ini 8 SMA ini dalam satu kabupaten kayaknya kalau nggak salah. Nah, buat kriteria, mungkin kriterianya gini, yang ekstra X-nya ini kalau kita lihat dari pertanyaan sebelumnya, ini berhubungan dengan salah satu ekstra. Ambil saja yang ekstra X-nya itu adalah mayoritas diikuti sama anak kelas 1 dan kelas 2. Jadi kalau seumpama banyak yang ngikuti, ada satu sekolah yang ngikuti mayoritas adalah kelas 3, berarti tidak masuk dalam kriteria yang sedang kakak pilih gitu. Jadi buat aja kriteria, apapun itu kriterianya terserah, agar kakak bisa memilih atau mengambil cuma 4 sekolah tadi itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kriteria ini nanti bagaimana jelaskannya? Ya harus dijelaskan. Karena semua kriteria yang kakak pilih itu harus ada alasannya mengapa menggunakan kriteria tersebut. Nantinya akan seperti itulah. Terus bagaimana solusinya? Ya solusinya adalah kriteria yang yang kakak pilih itu adalah ambil saja dari kriteria, contoh kriteria dari penelitian terdahulu itu juga bisa, gitu ya. Buat kriteria agar kakak bisa mengambil cuma 4 sekolah. Ini kan trik ya, ini kan trik. Jadi agar tidak ngambil dari 8 sekolah, ambil dari 4 sekolah saja. Jadi buat kriteria. Jadi ini belum ngomong teknik sampling. Ini ngomong bagaimana menentukan pengkategorian, dalam artian subjek itu tidak luas. Dan itu bisa dikunci, dimasukkan di dalam judul. Itu juga bisa. Oke? Itu yang pertama. Cara yang kedua, apabila kriteria tersebut memang harus masuk dalam kriteria penentuan sampling, ya mau tidak mau, masukkan saja. Tetapi kakak tidak bisa lepas dari 8 sekolah tadi. Gitu ya. Jadi kakak tidak bisa lepas dari 8 sekolah, karena notabene 8 sekolah itu yang ada di dalam satu kabupaten. Kalau tidak salah kira-kira seperti itu yang disampaikan sama kakak ini. Kakak siapa ini? Nggak kelihatan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa lepas dari 8 sekolahnya, harus pakai nggak bisa lepas dari 8 sekolah, harus pakai 8-8-nya. Jadi kalau mau nggak mau harus buat kriteria, di mana kriteria itu adalah menjadi penentu subjek yang dimasukkan di dalam judul. Biasanya contohnya kan studi kasus pada SMA sekabupaten A yang pesertanya diikuti oleh mayoritas kelas 1 dan kelas 2. Nah, kira-kira seperti itu bisa. Nggak apa-apa, bisa dimasukkan seperti itu. Lah tinggal didiskusikan dengan dosen pembimbingnya.
Ada yang model seperti itu. Yang kedua, ya mau tidak mau dimasukkan di dalam kriteria dalam menentukan sampel. Kriterianya apa nanti cari tahu. Saya belum ada gambaran karena saya tidak tahu kondisi lebih detailnya lagi. Ekstra X ini ekstra apa gitu kan, kira-kira seperti itu. Itu yang saya tidak bisa gambar. Nah, setelah nanti sudah bisa mengunci di situ, bisa mengunci dalam artian tidak luas, hanya cuma 4 sekolah saja, baru nanti kelihatan yang ngikuti yang siswa yang mengikuti ekstra X di 4 sekolah tadi itu jumlahnya ada berapa, kan siswanya yang dilihat. Nah, baru menggunakan yang namanya teknik samplingnya. Ini di sini rencananya mau random sampling. Berarti dari 4 sekolah itu kalau seumpama yang video sebelumnya saya jabarkan, andaikan 4 sekolah ini satu sekolahnya adalah 100, 100, 100, 100, kakak bisa enggak ngambil semuanya, tapi yang diambil adalah cuman sampelnya saja. Dari 400 mungkin ngambilnya pasti kurang daripada 400, mungkin cuma 200kah atau 150kah. Jadi kira-kira seperti itu. Itu baru nanti kita masuk teknik sampling. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana agar tidak 4 sekolah? Ya kalau sampai saat ini yang ada di pikiran saya solusinya ya menggunakan kriteria, buat kriteria agar bisa cuma 4 sekolah yang diambil. Ya saya paham lah, maksud kakak saya paham, agar tidak luas, agar tidak terlalu banyak sekolah yang diambil gitu. Makanya cuman 4 saja lah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Semoga membantu, semoga dapat gambaran. Kalau kakak bisa menjabarkan lebih detail lagi karakteristik ekstranya, SMA-nya, yang diikuti atau yang mengikuti ekstra tersebut siapa saja, mungkin saya bisa bantu juga menggambarkan lah kriteria yang kira-kira cocok lah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya nanti coba diskusikan dengan dosen pembimbing, pasti dibantu dan pasti ada solusi. Gitu ya. Oke. Semoga sukses, lancar skripsinya.